Halo Ayu dan halo Krishna. Video ini dibuat karena Ayu bertanya apa yang akan terjadi dengan ekonomi setelah COVID selesai. Dan ya, sebenarnya saya buat WA grup khusus untuk membahas itu. Dan seingatku udah berapa kali tak bahas, tapi ya nggak ada salahnya lah buat videonya. Secara ekonomi apa yang akan terjadi setelah COVID selesai? Pertama, saya tidak tahu kapan COVID selesai, dan yang kedua saya tidak mengerti selesainya apa sekaligus, apa pelan-pelan. Kalau pelan-pelan dalam tempo berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, setahun, juga nggak jelas. Dan sekali lagi ini semua prediksi, jadi sangat bisa salah. Ini pendapat saya pribadi ya. Yang pertama terjadi, kita bicara dari level yang paling kecil menuju yang paling besar, adalah akan ada booming dari industri-industri yang terkekang oleh pandemi. Jadi ada dua, tourism, intinya tourism. Jadi akan langsung ada booming besar-besaran dalam dunia jalan-jalan. Karena orang sudah dikungkung bertahun-tahun dan sangat kangen untuk jalan-jalan. Jadi segala yang berhubungan dengan traveling seperti hotel dan pesawat terbang akan ada satu period yang benar-benar booming. Bioskop penuh, lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian di level yang lebih besar, yaitu di level korporat dan perbankan. Jadi di level rakyat akan banyak, terutama middle class high spending. Sekarang yang kedua ya, perusahaan akan ada banyak masalah. Karena begini ceritanya tentang perusahaan itu. Sekarang ini perusahaan itu dipukul rata. Jadi perusahaan yang paling untung dengan perusahaan yang paling rugi itu sama-sama nggak usah bayar utang. Jadi anggaplah ada dua hotel gitu, hotel A dan hotel B. Hotel A ini perusahaannya pintar, GM-nya hebat, krunya jago-jago, lokasinya bagus, keren. Tapi pemiliknya memang bangun pakai utang, ya okupansi nol. Kemudian ada hotel B yang GM-nya bodoh, pegawainya malas-malesan, lokasinya nggak jelas, hidup mati, dari sononya sepi, okupansinya juga nol karena pandemi. Jadi pandemi ini menyamaratakan orang bodoh dan orang pintar, orang hebat dan orang payah dalam beberapa industri. Jadi semuanya pukul rata gitu, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ketika ini terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, perbankan melakukan financial engineering supaya utang-utangnya terlihat baik-baik saja, Jadi yang dilakukan adalah revaluasi aset terus-menerus. Jadi ini hal yang dulu dianggap ilegal oleh Bank Indonesia, tapi sekarang disuruh oleh Bank Indonesia. Makanya kalau kita buka laporan keuangan perbankan manapun, NPL-nya rendah-rendah, nggak ada sampai 5 kan. Tapi kalau ngomong sama mereka, kalau punya teman di perbankan divisi kredit, isinya itu orang-orang curhat. Jadi kan nggak sinkron antara statistik dengan kenyataan di lapangan. Itu kenyataan itu sudah nggak sinkron lagi. Statistiknya terdistorsi. Karena definisi kebohongan, definisi kredit macet, definisinya yang diubah, bukan kenyataannya. Jadi ini sangat bermasalah karena utangnya numpuk, jaminannya overvalued, perbankannya bokis semua. Kemudian di bawah di lapangan itu pengusaha-pengusaha itu yang sekarang pura-pura ya sudahlah, pikirkan saja ke depannya. Ketika pandemi selesai, mereka akan didatengin oleh banking dan untuk ditagih. Ini yang akan terjadi. Ini sekarang kembalian utangmu. Jadi utang yang tadinya anggaplah berapa, 3 miliar, tiba-tiba jadi 10 miliar dan mereka ditagih. Oke, sekarang bayar gitu kan. Dan tidak meskipun tadi saya bilang akan ada booming dalam beberapa industri, secara umum tidak segampang itu untuk melunasi utang demikian besar, demikian cepat gitu. Jadi bakal ada keguncangan di sektor ekonomi real di level korporat. Sekarang untuk ekonomi yang super makro, inflasi itu pasti terjadi. Jadi tahun 2008 itu kan terjadi cetak duit besar-besaran di Amerika. Dan Amerika tidak inflasi.
Tapi yang inflasi itu seluruh dunia. Jadi Amerika pintar, uangnya dialirin kemana-mana, makanya harga properti di Bali kali 7. Tapi kalau kita lihat sebenarnya awal-awal saya bangun rumah itu harga per meternya 2 juta. Kalau masih ingat sekitar tahun 2010 itu sampai tahun 2012 itu saya masih dapat harga 2,3 gitu per meter. Sekarang kan sudah 3,2 per meter. Jadi tidak berasa harga bangunan per meter kalau kita pakai beton itu sudah naik 50%. Jadi inflasi itu ada kan di tahun 2008 menuju sekarang itu ada inflasi itu ada. Jadi sekarang cetak duit itu sudah demikian masif dilakukan oleh negara seluruh dunia, baik bank sentral di Eropa, bank sentral Amerika, bank sentral Indonesia, dan dicetak dalam jumlah yang jauh lebih masif daripada tahun 2008, baik di pemerintahan Trump maupun Biden, dan dalam skema yang langsung ditransfer duitnya ya kalau di luar negeri. Selain juga perusahaan-perusahaannya di bailout. Jadi ini fenomena yang luar biasa. Loh kenapa inflasinya belum berjalan? Karena ekonomi itu berlaku hukum fisika. Kalau pernah belajar Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Jadi inflasi sama dengan jumlah uang dikalikan kecepatan uang. Sederhananya begitu. Jadi kecepatan uang berpindah di Indonesia itu turun dari sekitar 9,5 ke 6 gitu, sekitar itu. Jadi dalam tanda kutip kalau kita berpikir bodoh-bodohan, pemerintah Indonesia itu kalaupun mereka mencetak uang 50% lebih banyak daripada yang beredar sekarang, inflasinya tetap nol. Sekarang loh ya. Kan mereka ngaku udah nyetak 650 triliun tahun lalu, saya belum dapat statistik yang lebih baru lagi. Tapi ya katanya sih begitu. Jadi nggak tahu. Itu sangat berbahaya. Dan di Indonesia ya, saya nggak tahu seluruh dunia itu begitu banyak pelonggaran terhadap kebijakan ekonomi. Jadi ekonomi kita yang selama ini sejak reformasi, karena ketika reformasi demikian parahnya krisis ekonomi membuat ekonomi Indonesia itu harus diakui setelah reformasi itu adalah salah satu yang paling stabil di dunia. Karena kebijakan perbankannya yang ekstra konservatif. Jadi kalau kita ngutang di Indonesia kan mesti jaminan, nggak boleh by project, nggak boleh ke grup sendiri, banyak restriksinya. Makanya ekonomi Indonesia tuh diakui sebagai salah satu yang guncangannya paling rendah. Yang paling nggak stabil itu Argentina, jadi suka terbang, suka jebol, suka terbang, suka jebol. Kalau Indonesia ini ekonominya relatif stabil tapi relatif jalan di tempat gitu, dan juga relatif agak palsu. Jadi balik lagi ke tadi, akan ada inflasi, pasti terjadi begitu muter, properti akan naik, komoditas akan naik dan sekarang udah naik. Batu bara hampir $100 ya, dari waktu COVID sempat $56, minyak yang sempat minus 40 sekarang udah 60. Saya tebak akan naik terus. Mungkin dua komoditas itu akan menyentuh all time high-nya dalam beberapa tahun ke depan. All time high minyak kan sekitar $140 ya. Tebakan saya akan tembus. Tebakan saya. Tapi saya nggak bisa bilang tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi dalam market cycle ini akan naik. Batu bara juga sama. Juga saya tebak akan membuat all time high. Tapi balik lagi ya, begituan tuh semua ada bandarnya. Jadi ada bandar minyak, ada bandar batu bara. Kan katanya ini kan pertempuran Amerika lawan Tiongkok jilid 2 kan. Jadi harga komoditas harus dikerek naik untuk menekan Tiongkok, karena Tiongkok bahan bakar fosilnya masih 100%, masih banyak impornya, sedangkan Amerika sudah self sufficient gitu. Katanya sih begitu. Jadi sih bakal komoditas digoreng, harga properti tinggal tunggu waktu untuk booming lagi. Tapi hati-hati, banyak sekali utang negara dan defisit yang besar ini akan menyebabkan yang namanya risiko ekonomi. Dulu saya sempat takut dengan namanya utang bank atau utang negara, tapi kemudian saya menemukan satu fakta yang keren gitu. Kan banyak kan, perdebatan kan, wah Amerika tuh utangnya lebih besar dari Indonesia, bla 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 bla, sampai 100%, Jepang 200%, Indonesia cuma 30%-an kan aman, bla 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 bla. Jadi kadang-kadang kita mikir utang apa yang aman dan utang apa yang berbahaya. Sebenarnya ada yang bilang kan, dulu saya percaya teori ekonominya itu kan, kalau kita ngutang dengan currency yang sama nyantai.
Kayak Jepang atau Amerika kan utangnya paling besar ke rakyatnya, paling nggak dalam yen atau dalam US dollar. Sebagian besar juga ke rakyatnya sendiri juga santai. Dan sebenarnya statistik utang itu juga agak nggak fair karena sebenarnya tidak disebutkan statistik piutangnya kan, mereka juga ngutangin gitu kan. Kalau saya utangnya banyak, utang saya 100 triliun tapi piutang saya 200 triliun kan saya santai gitu. Jadi saya belum tahu, saya nggak pernah baca statistik piutang negara-negara itu berapa. Saya tebak sih piutang Indonesia 0 ya, karena saya nggak pernah denger itu kayak negara lain hutang sama Indonesia. Mungkin Timur Timur atau Papua Nugini pernah hutang sama kita. Cuman setahu saya sih piutang kita 0 ya. Utangnya ya lumayan banyak dan pemerintah Jokowi ini cukup fantastis dalam masalah hutang mengutang, harus diakui. Ini semua statistik, kalau memang dia adalah pengutang terhebat. Kalau nggak salah, kalau dari nominal jelas panjang masa ya. Kalau dari persentase saya nggak tahu, nggak belajar sejarah ekonomi sampai segitunya. Jadi cukup dahsyat kan, 5 tahun zaman Jokowi yang awal sudah ngalahin 10 tahun SBY. Sekarang kita udah lebih nggak tahu lagi. Kalau kalian pendukung Jokowi, utangnya ternyata kalian anggap produktif ya bagus. Kalau kalian anti pemerintah, kalian bilang utangnya untuk sesuatu yang nggak jelas juga ada benarnya. Kebenarannya abu-abu, ada yang bagus, ada yang jelek. Pendapat saya pribadi lebih banyak mubazirnya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi ngutang itu, ngutang apa yang berbahaya dan ngutang apa yang aman? Sebenarnya sederhana, ngutang yang berbahaya adalah utang yang ditagih ketika kita tidak punya uang. Sesederhana itu. Utang apapun yang tidak memenuhi kriteria itu adalah utang yang baik-baik saja. Sama kayak gini loh. Anggaplah saya ngutang sama Lintah Darat. Lintah Daratnya itu hobi bunuh orang. Jadi kalau saya nggak bayar utang, saya dibunuh, keluarga saya dibantai. Anggaplah begitu. Dan anggaplah saya ngutang 1 triliun dan saya cuma punya uang 5 miliar. Dan anggaplah uangnya saya putar untuk sesuatu yang ngawur dan kemudian boncos dan saya nggak bisa bayar. Tapi anggaplah perjanjian saya dengan Lintah Darat itu adalah tidak ada yang tahu kalau saya pernah ngutang sama dia selain saya sama dia. Nah, 3 bulan sebelum saya dibunuh, ternyata Lintah Daratnya mati kena serangan jantung. Utang saya nggak lunas loh. Saya masih ngutang sama dia. Atau janganlah dia bilang dia mati ya. Anggaplah tiba-tiba dia stroke gitu. Kemudian dia jadi vegetatif gitu kan. Tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau kayak gitu kejadiannya kan, saya tiba-tiba utang saya nggak bisa bayar pun jadi saya jadi nyantai kan. Oh ternyata habis rugi, saya masih punya uang 300 miliar habis ngutang ke dia. Saya foya-foya aja gitu kan. Jadi gitu, utang yang berbahaya adalah utang yang ditagih ketika kita tidak siap. Utang apapun selain itu adalah utang yang baik-baik saja. Mau bunganya berapa, mau sistem jaminannya gimana, itu mah urusan belakangan. Jadi kita lihat negara yang mampus karena utang ya memang negara yang disikat gitu. Jadi satu rumus yang wajar tentang utang-utangan ini adalah berhubungan langsung dengan geopolitik, harus diakui. Jadi banyak negara yang ekonominya rentan tapi karena hubungannya baik, banyak temennya nggak ditagih gitu kan. Ya woles-woles saja hidupnya. Ya sederhana kok, sama kayak kalau kalian mungkin di SMA gitu kan. Di kelas tuh ada yang ngutang, ada yang ngutangin gitu. Kalau kalian supel, baik atau mungkin cantik, ya genit-genit sedikit gitu, mungkin kalian bisa punya utang banyak dan hidupnya lancar-lancar aja gitu. Tapi kalau kalian meskipun utangnya dikit tapi nyebelin, bau badannya nggak enak, kemudian apalagi suka ngingetin PR ke guru gitu, mungkin dikit-dikit Anda dibully gitu, meskipun utang Anda nggak seberapa dibandingkan dengan teman Anda yang cantik tadi, contoh. Jadi saya perhatikan negara yang carut-marut ekonominya itu pasti bermasalah secara geopolitik, atau minimal kalau memang demikian bodohnya itu memang bermasalah dengan politiknya sendiri. Seperti tadi Argentina itu kan ekonominya rada pendulum gitu kan. Kadang ekstrim kapitalis, kadang ekstrim sosialis gitu kan. Investor jadi pusing, makanya Argentina itu makin hari makin hancur gitu. Venezuela itu memang bermasalah dengan Amerika dari zamannya Hugo Chavez. Jadi agen-agen CIA sudah mulai ingin untuk menggoncang mereka dari zaman dahulu kala. Dan itu ya. Jadi bukan masalah harga minyak turun, harga minyak naik, subsidi kebanyakan atau apa. Apa bedanya dengan Arab Saudi? Arab Saudi juga subsidi besar-besaran kok. Arab Saudi juga waktu harga minyak turun pusing kok Saudi baik-baik aja. Kok negara Arab baik-baik aja? Ya itu, mereka nggak punya musuh gitu kan. Mereka nggak musuhan sama Amerika. Venezuela musuhan, makanya digoncang.
Apalagi yang negara yang ekonominya carut marut, para bapak-bapak. Indonesia carut marut 1966, 19 berapa? 1962 kalau nggak salah Soekarno bilang kan, the hell with your aid, persetan dengan bantuanmu. 1966 kita inflasi 600%. Tahun 1992 itu juga hukuman Soeharto dengan Barat memburuk, to hell with your aid. Nah itu kata-kata kunci itu. 1998 juga sama krisis ekonomi besar-besaran. Jadi lihat aja statement Jokowi kalau sudah kayak mulai aneh kayak ayo kita benci produk asing, itu udah lampu kuning gitu. Kalau makin hari makin aneh makin berbahaya. Tapi selama hubungan kita baik dengan yang ngutangin kita sih ya woles-woles saja hidup ini. Jadi perhatikan aja negara yang ekonominya bobrok itu biasanya banyak musuhnya atau bermusuhan dengan yang ngutangin gitu. Sesederhana itu. Kemudian habis itu ada aja cara buat ngancurin ekonominya. Ada aja. Out of the blue. Out of the blue gitu. Out of the blue. Muncul aja sesuatu. Maksudnya kayak kok sekarang kita gampang ngomong ya. Cuma dulu ya, saya bicara 15 tahun lalu, 10 tahun lalu lah. Kepikiran gak Venezuela sampai sehancur ini ekonominya? Saya jujur enggak lah. Itu negara di luar Timur Tengah dengan cadangan minyak tertinggi. Populasinya juga nggak besar-besar banget. Bisa sampai hancur kayak gini ya ulah CIA lah. Ya, one way to the other. Jadi itu prediksi-prediksi saya untuk ekonomi setelah COVID selesai kapanpun itu. Pertama untuk ke golongan consumer akan terjadi booming. Jadi anggaplah bagus. Untuk perusahaan akan terjadi sejenis serangan jantung gitu. Ketika turis baru datang nih, kan mulai rebutan kan sama kompetitor. Turisnya juga mungkin datangnya baru sedikit gitu. Banknya pasti udah datang duluan. Jadi teman-teman pengusaha real siap-siap ditagih sama banker. Dan para banker siap-siaplah menagih, karena saya tahu aslinya paling nggak kalian tidak punya untung. Paling bagus kalian bocuan, paling jelek kalian sebenarnya sudah menggap-menggap. Jadi semoga beruntung. Kesimpulan saya buruk, inflasi naik, harga barang semua akan terjadi, tinggal tunggu waktu, mungkin setahun 2 tahun lagi. Mungkin Bali akan menikmati harga properti naik gila-gilaan. Dalam saya nggak tahu kapan, 3-4 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan, 5-6 tahun ke depan, tapi akan terjadi efek cetak duit besar-besaran, memutar ekonomi. Jadi secara makroekonomi untuk kita pengusaha dalam jangka yang lebih panjang dari tadi akan naik. Untuk ekonomi negara rentan, tapi kita lihat ditagih apa nggak ditagih. Selama nggak ditagih, lebih ngawur dari ini pun baik-baik aja. Ya toh ya, saya ngutang banyak, uangnya saya foya-foya, saya pakai ongkang-ongkang kaki, saya pakai buat main pelacur, mabuk, ngedrak, suka-suka saya. Selama nggak ditagih, ya hidup jalan terus toh, hidup baik-baik aja toh. Jadi, tapi bisa dibilang kalau Indonesia ini belum press dari start button gitu. Jadi kalau teorinya kan setelah krisis tidak mungkin terjadi krisis lagi gitu. Teorinya sih begitu. Jadi ada sebuah krisis kayak 98 itu ketika terjadi krisis, tidak mungkin tahun 2003 itu terjadi krisis lagi gitu. Karena ya memang begitu hidup. Jadi setelah kita menyentuh bawah tanah kan kita nggak bisa ke bawah lagi gitu kan. Kayak kalau kalian punya main saham kan, setelah punya uang 1 miliar, kalian kan sekarang ya batas bawah 50 rupiah kan, Anda nggak mungkin lebih rugi daripada jadi 50 juta gitu kan di atas kertas. Kayak gitulah. Jadi ada sebuah krisis itu biasanya ada rock bottomnya kalau sebuah negara. Nah, COVID ini tidak membuat Indonesia menyentuh rock bottom. Indonesia tidak memencet restart button. Jadi setelah krisis ini kita masih tetap harap-harap cemas, mungkin akan terjadi krisis yang lebih besar, nggak tahu bagaimana ceritanya. Kalau mau tahu ya itu, perhatikan aja berita-berita geopolitik. Selama masih damai, oke, jalan terus. Oke? Saya pikir sekian itu pendapat saya. Kalau salah ya nggak apa-apa kan. Saya sering kalah kok menganalisa ekonomi. Waktu 2014 properti sepi, 2015 properti sepi, saya pikir 2 tahun 3 tahun udah naik kok. Saya salah, sampai sekarang nggak naik, turun malah.
Jadi saya sering salah dalam menganalisa ekonomi, dan ya salah ya baik-baik aja toh kan tidak mati. Kalau analisa saya dipakai buat menganalisa saham ya silakan Anda, semoga beruntung. Saya aja tidak pakai karena kan saya percaya saham, emas, minyak, Bitcoin itu semua kan suka-suka bandarnya gitu. Saya menganalisa tapi kan saya tidak menentukan gitu. Jadi ya ini for fun aja, tidak usah dipikirin. Tolong jangan disebar karena kalau apa ya? Kalau saya menebar, kalau tadi ada beberapa yang negatif menebar kebaikan, kepanikan atau apa, mungkin saya bermasalah. Jadi ya mungkin habis berapa lama videonya tak hapus aja lah. Oke, thank you.